Welcome to DWP Dani Wahid Podcast. Masih kembali di DWP dan kali ini kita kan udah tahu nih papahnya tuh historinya gimana, mamanya juga ternyata historinya gimana. Sekarang kita mau tahu nih Husein sendiri itu seperti apa. Tadi kan aku udah denger nih Husein tuh ternyata awalnya tuh gara-gara bagi ya itu. Kenapa awalnya bisa happy pengen nyoba itu? Karena mikirnya apa? Mainan mungkin? Atau gimana? Ya nggak mungkin karena emang seneng nyetir kali lihat Oh, mobil gitu. jadi kayak Belum punya SIM ya? Belum ya? Iya. Belum punya SIM, oke. Jadi gara-gara itu. Terus Iya. karena syaratnya bilang papa harus bisa golf, akhirnya jadi aku belajar main golf. golf. Iya. Wah, bisa gitu ya? Gampang sekali ya ini ya, ngerayunya ya. Terus setelah kamu mulai suka golf itu gimana? Ada cerita nggak sampai akhirnya itu? Apa emang dari awal kamu ada papa nyuruh ikut aja deh, masalah suka atau enggak gimana? Nggak Ada juga cerita sih. nggak? Oh enggak? Emang aku pengen juga golf nggak juga karena bagi cuman karena kayak greget aja golf tuh kayak nggak olahraganya greget banget tuh. Oh, jadi kayak, Iya. kayak apa ada tantangan mungkin atau gimana? Iya ada tantangan banyak. Oh gitu. Nah sekarang setelah kamu mulai suka tuh gimana sih kamu konsistensinya sampai bisa kayak sekarang? Banyak Atlet loh. Wah, banyak latihan aja. latihan. Nah itu Iya. didampingin sama apa? Iya atau didampingin papa mama sama Pelatih coach. Ada. Tuh lihat go. Berarti emang pada dasarnya sampai sekarang Husein bisa jadi atlet itu ya intinya latihan konsisten. Nah sekarang aku pengen tahu selama kamu menata karir di golf ini ada nggak sih prestasi yang menurut kamu terbaik? Ada. Apa tuh? Tahun lalu di Damai Dapik itu bisa jadi prestasi aku paling baik. Dapat apa tuh? Nggak dapet cuman skornya yang Skornya bagus banget. iya. Oke. Terakhir kamu ikut turnamen apa ya? Di situ? Kemarin aku terakhir ikut ke Jurnas Amatir. Oh, amatir kemarin. Iya. Itu gimana? Bagus nggak? Kamu main? Nggak kurang bagus karena kemarin udah masalah teknis juga sama swing. Oh gitu. Iya. Jadi Oke. berantakan mainnya. Makanya kamu tadi bilang kemarin tuh kamu nggak ikut karena sempat mau benerin ini ya, benerin semua ya. Iya. Makanya mau. Apa aja tuh boleh kasih tau deh. Terutama mau benerin dari swing. Terus ya semuanya gitu swing mau kayak dibagusin. Terus putting, chipping mau banyak dilatih. Jadi Teknis kalau ya? udah balik ya Kalau mental gimana? mental juga mungkin harus dibenerin. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, Om sama Tante nih, ngelihat perkembangan Husein sekarang tuh dari Om dulu gimana kelihatan? Ada tantangan nggak? Ada. Iya, jadi dari waktu awal mulai tadi ya, setelah kita yang bagi itu, kita masukin ke akademi, Hah? dia bisa mukul sampai 500 bola loh. Wow, 500. Iya, jadi benar-benar dia, memang ini anaknya hiperaktif banget kan, proaktif ke sana-sana. Jadi juga pada waktu awal itu kakak ipar saya bilang, ini anak lo nih hiperaktif, suruh ke golf aja Dri, dia bilang gitu kan. Jadi saya pikir akhirnya kita coba kan, coba emang ya itu karena dia hiperaktif, dia di akademi bola gratis, pukul 100, 200 sampai 500, 500 ya. kuat benar pukulnya ya. Banget. Jadi makanya dalam perkembangan itu kita mulai ikutin turnamen. Waktu itu kan hanya ada Indonesia Junior Golf kan, Betul. IJG, kita ikut turnamen. Saya kebetulan juga komite di IJG waktu itu. Turnamen setiap bulan gitu kan. Pada waktu itu dia masih main 130. Terus main lagi bulan depannya setiap bulan ikut turun ke 120. Nah, yang jadi trigger dia untuk mengejar ini juga ada waktu itu ada 2 orang Korea. Oke. Anak Korea itu si Lee Do Gyun masih main sampai sekarang sama Jin Woo kalau nggak salah ya. Tapi dia Kang di Korea Jae-woo. dia. Enggak di sini. Oh, Mereka di tinggal di sini. Oke. Orang Korea tinggal di sini ya. Pada saat turnamen itu mereka berdua udah main 70-an. Wow. Jauh banget. Umur berapa ini? Mereka 7 tahun ya. 7 tahun 8 tahun deh pokoknya ya. Jadi Husein main 130, si Lee itu Do Gyun itu udah main 74, 75 gitu kan. Nah itu sebetulnya yang buat trigger dia untuk mengejar nih kan. Aku udah bilang satu saatnya aku mau ngejar si Lee ini gitu kan. Oke. Akhirnya kita latihan terus saya temenin mereka. Saya temenin, dia latihan saya temenin, latihan suami kemana, pokoknya turnamen saya selalu temenin sama ibunya saya temenin. Kita pokoknya waktunya ya, buat dia lah sama Berarti kakaknya, golf benar-benar banget ya, golf kita. Hari-hari ya. Jadi hampir setiap hari kita latihan. Hari Minggu itu kita main di lapangan. Waktu itu dapat sponsor di
dapat support di Cilangkap lah. Oh, Cilangkap kita bisa jalan sendiri kan. Iya, Saya iya, jadi iya. KD-nya dia, ibunya jadi KD-nya Waduh, kakaknya. serius tante? Iya. Wah, capek loh. Udah kita jalan. Oh, iya, iya. Nah itu akhirnya selama 2 tahun berlatih sampai akhirnya bisa ngalahin si Dogen itu. Oh, itu akhirnya bisa tercapai? Akhirnya tercapai. Wah, tepuk tangan dulu dong, Iya. Neti Golf. Nah, Iya. sekarang kalau tante sendiri gimana ngeliat perkembangan anaknya? Biasanya kalau mama tuh ngelihat dari sisi mental kayaknya dibanding teknis ya. Aku nggak ngerti juga mungkin ya. Gimana tante? Cerita sedikit. Segi mental ya. Ya, waktu kecil sih memang ya anak kecil ya masih bisa ngikutin orang tua ya. Nah, Jujur aja pas sekarang dia udah beratur, gue tuh udah besar mah. Ada. Tapi ya kita selalu harus sebagai orang tua ngikutin juga perkembangannya dia, ngikutin dia prestasinya dia. Saya sih selalu ngedampingin. Saya memang nggak bisa main golf ya, tapi kalau di lapangan mungkin saya sama bapaknya saya yang paling bawel ya. Coba kamu, aku nggak bisa, kamu bisa, pasti bisa. Oh, motivator ya, motivator di lapangan ya. Emang Ya perlu sih. kadang-kadang gini, nggak ada yang nggak bisa kamu gitu. Kamu juga harus main golf itu lapangan, kamu itu bekerja bukan dia bermain sendiri Iya, ya. betul. Kamu dengan alam, healing lah ya. Iya, betul. Menyadari ini ada alam, ada angin, pasti bisa gitu. Iya, Jadi iya. ya bersahabat dengan alam sebetulnya tuh main golf itu ya. Jadi saya kalau di lapangan ya saya ngikutin. Soal Ya. psikolog ya, lebih psikolognya ya. Ngeliat mental Tapi ya. gitu ya. dibilang katanya takut kebawel. Nah, ini Neti Golf ini sebenarnya paket lengkap banget. Jadi papahnya lebih sisi teknis, mamanya lebih sisi mentality. Jadi harusnya the best banget nih Husein. Nanti next kita lihat nih 5 tahun ke depan Husein bakal seperti apa. Aku optimis Amin. bakal berprestasi menjadi Insya salah satu Allah. atlet yang bawa nama Indonesia. Nah, dari tadi kan kayak bagus-bagus nih. Pengen tahu ada nggak sih hambatan-hambatannya melihat Husein tuh seperti tiba-tiba turun atau semangatnya turun tuh gimana sih, ada nggak sih kayak gitu? Oh itu pasti ada. Jadi kalau sekarang nih saya suka bilang ke dia, bandingin nih waktu kecil sama sekarang tuh udah ya bedanya jauh ya. Nah, Waktu dulu tuh abis turnamen kalau dia ngerasa jelek nih gitu. Maksudnya waktu itu dia udah main kepala 7 ya, main 76 gitu. Ada beberapa bilang kayak patingku jelek nih. Langsung setelah main langsung ke pating green. Iya dibenerin, besok sebelum turnamen lagi pating gitu ya. Kalau sekarang ya udah mungkin udah beda lah gitu kan, dari sisi itunya agak beda gitu kan tapi sih kalau melihat prestasi ya naik turun ada ya kan. Iya, Kan ada pasti. bosennya juga kan, kita udah 9 tahun di dunia golf ini kan. Kayak tahun lalu saya kasih dia break kan, udah kamu break dulu dah, kebanyakan turnamen kayak gitu. Iya. Karena kita turnamen begitu setelah pandemi dibuka Banyak banget. banyak banget. Itu banget. Kita aja PCGC aja kita aja punya 8, terus kita IAGC sendiri belum dari luar negeri kan gitu. Tahun lalu kita mungkin dia pernah dihitung nih sama coachnya lebih dari turnamen dari pro mungkin. Oh iya. Iya mungkin ada Wow. berapa kamu turnamen kemarin? Tapi kamu happy ya? Kayak gitu happy aja ya? Ya jalanin aja. Ya, tapi ya gitu naik turunnya kan mungkin kemarin karena udah capean juga Iya. ada jenuhnya kan. Iya, pasti itu. Saya mikirnya anak-anak sih masih kuat ya. Tapi kita nggak Nggak mikir bisa di maksain. mindsetnya mereka kan ada capeknya juga gitu. Kayak sekarang ini juga kita setelah kemarin amatir kita break dulu nih. Dia juga ngejar sekolah kan. Ngejar sekolah waktu kemarin tuh sempat homeschooling. Sekarang udah balik lagi ke sekolah reguler. Jadi dia kita break dulu sampai dia mungkin sampai April atau Mei baru turnamen lagi. Nah, kalau tante gimana? Orang tua pasti mau yang terbaik buat anak Setuju. ya. Cuman caranya kita mungkin sama dia caranya lain gitu. Mungkin ya. Saya mau kepingin dia caranya ya memang dia homeschooling. Tadinya dia minta homeschooling, kita homeschoolingin. Ya, dia belajar, ternyata dia bilang aku nggak bisa homeschooling mama, aku tambah bodoh. Terus memang kalau turnamen dia kan turnamen, kalau dia banyak turnamen pasti sibuk ya. Iya, Kalau nggak betul, turnamen dia mau nggak ada program ya sepertinya gitu kan. Gitu. Terus udah gitu kita sekolahin dia. Cuman memang ya lagi
apa ya, anak sekarang ya memang harus orang tua penuh kesabaran ya. Dia pergaulan, jadi dia harus ngimbangin, dia bergaul, dia latihan, dia sekolah gitu. Diiniin. Semakin menarik nih. Gimana Neti Golf? Ternyata ada banyak cerita terkait keluarga yang sama-sama suka golf, ada suka dan duka. Masih di DWP, di Dani Wahid Podcast.